Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi ini juga sebenarnya gua kan pernah bilang ya dari awal dan selalu gue ulangin, channel United Identity adalah channel yang untuk mengajak fans Manchester United kita memulai dulu nih selalu berpikir logis dan sistematis, bukan cuman yang mau menghina-hina, bukan cuman buat yang share-share berita, bener apa enggak, even pun gue share berita, itu pun berita yang ada landasannya dan gue coba bedah dengan secara logis dan sistematis, terus bukan yang untuk nyebar-nyebarin gosip gitu, tapi bukan ya satu lagi terakhir juga bukan buat yang pengen GBLK TOLin pemain. Ya, jadi gue selalu berusaha untuk coba menunjukkan, memberikan bahasan-bahasan di channel-channel gue, hal-hal yang selalu bisa membuat fans kita tuh bisa berpikir jernih gitu loh. Karena dengan diawali dengan fans yang berpikir jernih, ya secara tidak langsung maupun secara langsung kita sebenarnya udah mendukung klub yang membuat kita bahagia ini, yaitu Manchester United. Jadi gini, kan udah banyak sih di sosial media, banyak juga beberapa gue bisa ngobrol gitu sama temen-temen. Sebenarnya di musim ini kan udah 3 minggu lah ya pemusatan latihan dengan Ten Hag dan staf pelatihnya yang baru. Apa sih sebenarnya yang berubah? Udah ada perkembangan, udah ada improvisasi apa sih? Udah ada improvement apa sih? Udah ada perkembangan apa sih? Apa sih yang membuat beda? Apa sih yang membuat kita nggak akan kembali lagi seperti yang musim kemarin gitu. Jadi ini kan gue selalu bilang blueprintnya, gameplaynya udah kelihatan jelas. Apa yang jelas tuh apa gitu? Apa yang membuat nggak main-main direct ball lagi kayak Onana langsung ke depan gitu. Jadi gue kan pernah bahas ya waktu itu di artikel di Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell. Ini latar belakangnya dulu nih, bahwa Ten Hag itu waktu di hire atau dipekerjakan sebagai manajer Manchester United, salah satu itemnya itu, salah satu syaratnya itu adalah agar dia bermain seperti Ajax. Ya sepak bola menyerang lah ya. Ya itu berarti kalau saat itu kan si Ten Hag kan 4-3-3 attacking ya. Nah, terus gue pernah bahas juga di salah satu poin yang mengatakan kenapa pemain itu susah mengikutin. Jadi strateginya Ten Hag pada saat lawan pegang bola, pressingnya itu kita dengan high, yaitu dua pemain mempressing dua pemain Manchester United mempressing satu pemain lawan. Dalam ini mungkin pemain belakang lah ya, pemain belakang atau kiper. Ini yang menyebabkan pemain bingung, antara bingung atau nggak bisa, atau nggak sanggup secara fisik juga. Yang membuat kayaknya itu nggak berjalan gitu loh. Strategi yang itu nggak berjalan. Nah, kenapa nggak berjalan? Mungkin ya Ten Hag merasa bahwa ya mungkin strategi itu bisa gue jalanin di Ajax gitu ya. Cuman kan di Liga Inggris yang penuh fisikal, speed powernya nggak kayak di Liga Belanda gitu yang lebih soft. Jadi bisa jadi cara itu nggak berjalan gitu. Nah, makanya seiring waktu kan dia punya dua asisten baru nih, Rene Hake dan Van Nistelrooy. Ya mungkin inilah mungkin maksudnya si Ineos pengen mengganti staf pelatih karena ya lo butuh masukan baru dan masuk inputan baru yang lebih fresh, yang lebih berkembang, yang lebih improve gitu. Ya mungkin aja sih Rene Hake sama Van Nistelrooy bilang, bro Ten Hag, ini lu nggak bisa strategi yang kayak gitu, nggak bisa di Inggris nggak bisa, ya lu mesti agak beda nih. Nah bedanya apa gitu? Nah jadi gue pernah juga bahas mengenai Nistelrooy sama Rene Hake ya. Mereka itu kan levelnya udah sebenarnya udah manajer, udah head coach dengan strategi bermain mereka itu 4-3-3 defending. Nah 4-3-3 defending tuh kayak gimana? Nah itu kan pernah gue juga bahas
pas saat penunjukan Rene Hake bahwa 4-3-3 defending biasanya kita hanya pakai satu gelandang bertahan, bukan dengan double pivot ya, satu gelandang bertahan. Dan kalau dia pada saat bertahan dengan pihak lawan lagi menguasai bola, bisa jadi 4-4-2. Nah, apa bedanya dengan 4-3-3 defending dengan 4-3-3 biasa mungkin lo lihat tuh ya, berbandingannya zamannya kayak si Jurgen Klopp lah ya. Jurgen Klopp itu kan 4-3-3 high press gitu kan. Mainnya tuh bener-bener ke depan tuh kejar gitu namanya. Itu namanya makanya dikatakan gegen pressing, bener-bener pressing depan sampai garis tinggi gitu ya. Nah, jadi ya kalau bisa gue agak sedikit ilustrasikan, jadi pada 4-3-3 defending yang berubah nih di saat musim ini, pada saat lawan pegang bola ya, jadi garis pertahanannya nggak tinggi, nggak kayak di Jurgen Klopp gitu ya, nggak kayak Liverpool, agak lebih ke middle gitu loh, ya, agak lebih ke middle, dan polanya itu berubah jadi 4-2-4. Nah, 4-2-4 di mana 4-nya itu ya sayap kiri, sayap kanan, agak mundur belakang, 2-nya itu si nomor 9, nomor 10. Nah, kalau dulu kan biasanya 4-3-3, 10 agak ngojok di belakang striker. Biasanya striker sama winger nih yang ngejar-ngejar bola nih. Ini enggak. 2 dan si siapa namanya Mason Mount sama si Højlund ini gua ambil dari pertandingan lawan Arsenal kemarin ya, yang biar gampang aja nih ya. Sebenarnya hampir sama waktu lawan Glasgow Rangers juga gitu. Jadi mereka ketika back tengah megang gitu ya, dalam hal ini waktu kemarin si Gabriel, mereka berada di depannya double pivotnya Arsenal. Jadi nggak ke belakang. Kalau dulu kan si Mason Mount sejajar tuh, sendirian dia di situ. Ini nggak, mereka di depannya double pivotnya Arsenal. Nah, sedangkan si Casemiro sama si Collier itu berada di belakangnya double pivotnya Arsenal gitu. Kenapa tujuannya ini? Karena gini, supaya satu nggak terlalu mempressing, ya, nggak terlalu mempressing, tapi biarin double pivotnya yang bisa dijaga, ya. Terus kenapa si Casemiro sama Collier ada di belakang double pivotnya Arsenal dengan jarak yang nggak begitu jauh? Jadi untuk ngikutin, untuk mencegah kalau misalnya si entah wingbacknya atau wingernya si Arsenal itu inverted, jadi lo bisa cover ya. Nah ini yang untuk mempressing lawan, jaga, akhirnya dia bingung kan, mau nggak mau dia nggak bisa masuk lewat inverted back, dia long ball. Kalau long ball tugas back tengah tuh udah ngambil tuh ya. Terus yang kedua, kalau misalnya Arsenal mainnya lebih dalam lagi, jadi mulai build up-nya dari kiper, ya, itu pola pressing-nya baru berubah lagi, jadi 1-3-2. Nah, tugas Højlund doang nih yang ngejar-ngejar. Nah, mungkin makanya MU tuh beli Zirkzee, gue rasa juga itu, Zirkzee kan punya kecepatan yang bagus juga kan, fast juga. Sehingga Højlund yang pressing ke si goalkeeper. Yang lainnya, winger, Rashford dalam hal ini ya, kanan Amad Diallo, terus double pivot, itu hanya zonal marking aja. Zonal marking aja. Nah, mau nggak mau, apa yang terjadi? Memforce, terus maksa agar mereka melakukan long ball. Kalau udah long ball, nah hilang bola tuh, tugasnya center back. Terus yang ketiga, ada satu perubahan adalah khususnya pada saat kita megang bola nih. Build up play. Nah, kalau build up play yang biasa ya, kita kan biasanya kan makanya suka ada yang bilang kenapa sih kita nggak punya deep lying midfielder gitu ya, yang mau turun ke bawah ngambil bola ya, kemudian dia ngedistribusi terus main dulu di situ nih. Cuman kita ini punya keuntungan punya Andre Onana. Nah, jadi dengan Andre Onana adalah orang yang pertama nerima bola, jadi lebih kepada ya mungkin dia jadi apa ya,
kalau dibilang termasuk sebagai center back tengah lah gitu loh. Kiper sekaligus center back tengah. Jadi dia nerima bola. Jadi distribusi bola pertama dari dia nih. Bukan dari deep lying midfielder, bukan dari gelandang bertahan yang turun ke belakang. Kayak dulu kan kemarin Amrabat ya, waktu pas musim lalu ya. Ini. Nah, terus distribusi bola kemana? Biasanya ke wing. Nah, double pivot, dalam hal ini Collier sama si Casemiro itu berdiri tidak sejajar, ya. Gue ilustrasikan, nanti ada ilustrasinya. Itu berdiri tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Satu, si Casemiro itu bukan sebagai penerima bola pertama, ya, tapi dia sebagai posisinya kalau misalnya terjadi kehilangan bola atau ada yang udah out of position, Casemiro ini akan bisa bertugas sebagai center back bisa, sebagai back kanan bisa, sebagai back kiri bisa, sebagai pemain tengah juga bisa. Nah, ini dibutuhkan pemain yang punya daya jelajah tinggi dan fisik yang kuat. Nah, mungkin ya bisa jadi kenapa Manchester United ngebet banget ngejar Ugarte, karena Ugarte itu kan kalau di Uruguay aja lo lihat dia selalu sendiri kan, dan dia tuh fisikal banget. Maksudnya kalau lo lihat daya jelajahnya dia, tengahnya dia itu tuh kemana-mana gitu, tapi nggak terlalu menyebar gitu loh, ya. Ke kiri, ke kanan, ke tengah, tapi nggak terlalu menyebar sampai depan-depan, nggak gitu. Bisa jadi ini alasan Manchester United tuh kejar Manuel Ugarte. Nah, terus Collier tugasnya untuk apa? Nah, Collier sendiri untuk membuka ruang, ya, membuka ruang. Dia biasanya untuk dia naik kan tadi, atau dia ngebuka ruang naik sedikit supaya si kemarin bek kirinya kan si Harry Armas ya bisa naik, dan si wingernya si Rashford punya ruang juga. Nah, punya ruang, dia pengen dribbling bisa bebas, ada space, dia pengen ngasih umpan ke tengah ke Collier balik dulu bisa, atau ke Mason Mount, atau dia bisa langsung aja direct ball. Kemarin yang ternyata baru gue lihat, oh ini ternyata itu proses golnya si Højlund. Nah, ini yang gue bilang ada perubahan, mungkin ada beberapa perubahan lagi, tapi belum gue coba analisa gitu ya. Nah, ini nanti akan gue coba jabarkan lagi. Tapi yang pasti adalah dia mau pada saat membangun serangan si Onana tuh jadi penerima bola pertama. Nah, itu loh yang gue bilang ini harus konsistensi dijalankan ya, bukan masalah hasil. Kalau hasil kayak kemarin golnya Arsenal itu kan sebenarnya lebih kepada individu bek kanannya yang agak ya satu level lah di bawahnya si Aaron Wan-Bissaka. Nah, yang kayak gitu-gitu ya itu mesti ditutup-tutupin tuh. Kita beli pemain baru. Gosipnya kan Mazraoui akhirnya mau katanya. Tergantung kondisi Wan-Bissaka. Nanti akan gue bahas. Cuman maksud gue konsistensi dulu itu deh. Dari blueprint itu dijalankan aja dulu tuh yang tadi gue bilang. Mungkin ada beberapa blueprint lain atau game plan lain yang gue belum lihat gitu. Tapi itu kalau bisa dijalankan, ya gue bilang konsistensi aja. Kalau masalah hasil kan ya bisa jadi kesalahan individu, ada cedera pemain gitu kan, kayak Lenioro kemarin atau si Højlund kemarin. Nah, itu loh yang gue bilang konsistensi dengan game plan yang tadi itu bisa dijalankan. Nah, itu jadi bisa dilihat ya perubahan dari yang musim kemarin sama musim ini, itu beberapa game plan-nya udah jelas kelihatan. Oke? Jadi itu aja bahasan kali ini. Sampai jumpa di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.